Selamat pagi anak-anak. Kembali pada pagi hari ini kita akan menerima pembelajaran. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat kembali bertemu atau berjumpa pada pagi hari ini untuk dapat menerima pembelajaran. Namun sebelum itu Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Kau urap hati dan pikiran kami sehingga dapat menerima firman-Mu Tuhan dan menjadikan sebagai pembekalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Hidup Damai Sejahtera, yang terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan terbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Sebuah lukisan memperlihatkan suasana damai. Terlukis pemandangan indah dengan sungai jernih yang mengalir menyegarkan, tanaman bunga yang indah berwarna-warni, pepohonan subur, dan taman yang dipenuhi binatang buas yang hidup rukun dengan kambing dan domba. Ada anak-anak yang bermain dengan binatang-binatang buas, seolah-olah gambaran ini mengingatkan suasana Taman Eden yang damai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan Israel, bahkan seluruh bumi melalui seorang raja. Raja itu keturunan Daud, yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini digambarkan sebagai pohon yang ditebang menjadi tunggul, yang akan bertunas, bertumbuh lebih besar daripada pohon asalnya dan berbuah lebat. Pohon itu adalah Yehuda dari keturunan Daud. Dari sana akan lahir tunas, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Raja dunia, yang nantinya akan memimpin dengan keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Seperti yang tertulis pada ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Suasana yang digambarkan adalah seperti suasana Taman Eden dengan bermacam-macam binatang yang rukun dan anak-anak bermain dengan berbagai binatang buas. Di sini terjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah dan alam. Kehidupan yang harmonis terwujud dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kerajaannya menghimpun kaum sisa Israel untuk diselamatkan dan mendamaikan relasi antara manusia yang digambarkan dengan dipulihkannya hubungan Israel dengan Yehuda, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya jika kita bisa hidup damai di bumi. Kita akan menikmati suasana aman, tentram, nyaman, dan damai. Tidak ada kejahatan, penderitaan maupun penyakit.
semuanya hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Dan sesungguhnya suasana tersebut telah dihadirkan oleh Yesus Kristus melalui proses penebusan dosa yang telah dilakukannya. Jadi apakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan yang sekarang ini? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita lakukan di kehidupan kita yang sekarang ini adalah marilah kita yang sudah memperoleh penebusan dosa hidup dalam damai dan menjaga kedamaian dengan mengupayakan hidup benar agar kita merasakan kondisi damai sejahtera di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan dan yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Sedikit saja namun dapat meningkatkan kualitas hidup kami sehingga kami dapat hidup dengan damai sejahtera Tuhan di dunia ini dengan memperoleh penebusan dosa dari-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar lagi kami akan menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, juga Kau berkati kami sehingga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat belajar.